Hai, udah Jumat lagi aja nih. Udah gak sabar kan berpetualang bareng Unyil keliling dunia. Nah, kali ini Unyil mau ajak keliling ke negeri penuh warna. Memandang megahnya gurun Sahara, sekaligus melihat uniknya yang khas ala Timur Tengah. Ini dia, Maroko. Yuk, kita come on! Budaya negeri ini juga kaya banget karena sudah bercampur dengan budaya Eropa, Arab, juga suku Berber. Nah, untuk mencicipi kuliner otentik lokalnya, jangan jajan di alun-alun Jema Elvina yang jadi favorit turis ya. Tapi harus masuk agak jauh ke dalam pasar tradisional nih. Tanja, makanan khas Maroko yang dibuat dari daging kambing, bisa kita temukan di sini. Menggoda banget ya Sobat Unyil. Cara memasak tangia ini unik loh. Daging kambing yang dibumbui bawang putih, acar lemon, jintan, kuma-kuma, dan minyak zaitun bakal dimasak semalaman di dalam tanah menggunakan tangia, pot atau kendi berbahan gerabah. Biar lebih nampol, masaknya harus pakai arang ya. Untuk menetralisir kuliner daging, orang Maroko juga suka makan acar zaitun nih. Bisa dimakan langsung atau diolah jadi salad. Kalau udah di Maroko, artinya kita ada di benua Afrika. Wih, Unyil mainnya jauh juga ya, dari Sabang sampai Maroko. Negara Maroko punya hubungan erat dengan Indonesia loh. Nih buktinya, ada Jalan Soekarno yang diambil dari nama proklamator kita. Soekarno Avenue berada tepat di jantung kota Rabat. Penggunaan nama Soekarno merupakan hadiah dari Raja Maroko saat beliau berkunjung tahun 1960. Saat itu Presiden Soekarno datang sebagai bentuk ucapan selamat atas kemerdekaan Maroko. Selain itu, di kota Casablanca Maroko juga ada bundaran bernama Rond Point de Bandung loh. Dan sebagai balasannya, di kota Jakarta jadi ada nama Jalan Casablanca. Mantap! Oh iya, Maroko punya kota unik yang warnanya serba biru loh. Chefchaouen. Tuh lihat, sejauh mata memandang, mulai dari tembok, atap, pintu, tangga, hingga jalanan, semua didominasi warna biru. Ada yang bilang warna biru ini perlambang langit Maroko yang selalu biru nyaris tanpa awan. Ada juga yang percaya warna biru adalah perlambang spiritualitas masyarakatnya. Tapi ilmuwan juga punya teori kalau warna biru ini ampuh sebagai penangkal nyamuk loh. Tapi kalau berwisata ke sini, selain karena indahnya pemandangan warna dan pegunungan Rif, kita juga bisa mencari cindera mata yang dijual di sepanjang jalanan kotanya. Tapi harus ditemani pemandu ya, jangan sampai malah tersesat. Di Indonesia kita juga punya loh kampung yang mirip seperti Chefchaouen. Tuh, kampung warna-warni Desa Jodipan Kota Malang. Bedanya kampung ini dicat warna nggak cuma biru, tapi semua warna. Ini dia yang bikin banyak orang jadi datang berwisata ke sini. Selain jadi tujuan wisata, gurun pasir tandus ini juga jadi tempat favoritnya tanaman gurun. Siapa sih yang gak kenal kaktus? Tanaman berduri ini juga menghasilkan buah yang bisa kita makan loh. Ini dia salah satu kebun buah kaktus di Maroko. Letaknya tidak jauh dari kota Safi. Untuk memetik buah kaktus, kita butuh bambu yang panjang kayak gini nih, biar gak kena durinya. Kaktus yang tumbuh di sini umumnya jenis Opuntia ficus indica atau disebut kaktus barbar. Buah yang dihasilkan ada yang merah, oranye, kuning, dan hijau. Sekilas sih mirip buah pir ya. Makanya ada yang menyebut buah ini prickly pear atau pir berduri. Untuk menghilangkan duri-duri halusnya harus disapu dulu kayak gini. Setelah itu buah bisa langsung kita makan. Seger banget deh. Buah kaktus ini banyak mengandung air, cocok banget nih buat yang lagi kehausan di gurun. Di
Di Indonesia, kita lebih mengenal buah naga yang ternyata juga berasal dari tanaman keluarga kaktus. Bedanya, buah naga di Indonesia terasa lebih manis dan berukuran besar. Mau dimakan langsung enak, mau diolah jadi jus atau kue kayak gini juga bisa. Tapi kalau di gurun pasir sih, buah kaktus yang kecil tadi juga nggak nolak. Satu lagi nih, pemandangan unik yang hanya ada di Maroko. Kambing yang bisa manjat pohon. Iya, kambing argan. Kambing di daerah Saus Masadra ini rupanya suka sekali makan buah dari pohon argan. Saking sukanya, mereka bahkan memanjat ke atas dan berdiam di sana untuk menyantapnya. Pohon argan sendiri adalah pohon tertua di dunia dan hanya tumbuh di wilayah barat daya Maroko. Uniknya, biji buah dari pohon ini bisa diolah jadi minyak. Cukup kumpulkan buah yang sudah matang dan rontok jatuh ke tanah, lalu pecahkan buahnya yang sudah mengeras untuk kemudian diambil bijinya. Biji inilah yang nanti digiling dengan batu untuk mengeluarkan minyaknya. Cara ini memang tradisional, namun jadi tradisi yang menarik wisatawan. Selain menyaksikan kambing-kambing Maroko yang naik ke atas pohon tadi tentunya, mantap! Di Maroko ada banyak pilihan transportasi umum. Salah satunya kereta ini nih, biasa disebut tramway. Masyarakat Maroko yang tinggal di perkotaan senang sekali naik kendaraan ini. Selain murah, tramway juga bebas macet. Cocok deh buat mereka yang berangkat kerja atau sekolah pagi-pagi. Ada 48 terminal pemberhentian untuk naik turunnya penumpang. Tempatnya bersih dan nyaman. Udah gitu nunggu keretanya juga nggak pakai lama. Tuh, cepet kan? Rute perjalanan tramway ini sejauh 31 km dengan kecepatan rata-rata hanya 20 km per jam. Memang nggak boleh ngebut sih, karena jalanannya harus berbagi tempat dengan pejalan kaki dan kendaraan lainnya. Alat kemudi tramway ini semuanya serba otomatis. Bahkan pengaturan jalan di rel pun sudah diatur sebaik mungkin. Tugas pengemudi hanya mengendalikan tuas dan tombol-tombol saja. Gak cuma laki-laki aja yang jadi pengemudinya, perempuannya juga ada loh, keren kan? Wilayah Maroko bisa dibilang bervariasi, mulai dari gurun, pegunungan, sampai lautan, semuanya ada. Makanya iklim Maroko cocok untuk menanam rempah termahal di dunia, yaitu saffron. Saffron adalah tangkai putih dari bunga tanaman Crocus sativus. Kalau di Indonesia dikenal sebagai tanaman kuma-kuma. Kuncup bunga warna ungu inilah yang menghasilkan saffron. Tanaman kuma-kuma hanya berbunga pada bulan Oktober saja, jadi cuma bisa dipanen setahun sekali. Butuh waktu 4 jam lebih untuk memanen 150.000 bunga di lahan ini. Dan itu hanya menghasilkan saffron 1,5 kg saja. Yah, pantas deh kalau rempah yang satu ini harganya mahal. 1 kilogramnya ada yang dihargai sampai 25 juta rupiah. Saffron kaya akan manfaat, mulai dari kesehatan hingga kecantikan. Dan bisa diolah mulai dari minuman, bumbu masakan, hingga jadi sabun rahasia cantiknya orang Maroko kayak gini nih. Maroko juga punya masjid terbesar pertama di dunia loh, yang lebih dikenal dengan nama Hassan Tower. Selain masjid, di sini juga terdapat kompleks makam para sultan. Dan juga terdapat menara setinggi 44 meter yang rupanya ini aja baru setengah jadi. Alias pembangunannya terpaksa dihentikan karena wafatnya sang sultan Yakub Al-Mansur. Wow. Sebagai landmark kota Rabat, situs bersejarah warisan dunia UNESCO ini pasti auto jadi ikon wisata yang wajib dikunjungi kalau sampai Maroko. Interior gaya Maroko juga tidak lepas dari material kulit.
Biasanya bahan kulit banyak digunakan untuk furniture ala Timur Tengah. Macam sofa Ottoman gini nih. Wah, keren kan? Pusat kerajinan kulitnya Maroko ada di Medina Fes. Kalau kesini pasti akan ketemu deh sama gang-gang sempit yang di kanan kirinya banyak penjual kerajinan. Di sini kita juga bisa melihat langsung proses penyamakan kulit tradisional ala Maroko. Umumnya sih yang dipakai kulit domba, kambing, sapi, dan onta. Dimulai dengan merendam kulit menggunakan cairan khusus sampai akhirnya jadi lembut dan siap diolah. Proses pewarnaannya dilakukan dengan mencelupkan bahan kulit ke dalam cairan warna. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Gak usah dibayangin ya gimana aromanya. Ya namanya juga penyamakan kulit. Buat yang gak kuat sih, di sini disediain daun mint kok buat wangi-wangian. Nah, kira-kira teman di rumah bisa nebak nggak kalau Unyil sebutin kebun tulip, kincir angin, oranye, dan juga negaranya Van Persie? Artinya Unyil ada di mana? Pastinya nebak Belanda kan? Sekarang ikut Unyil yuk menjelajah ke Belanda. Welcome in Netherlands. Yuk kita kemon. Kalau sudah sampai Belanda, akan semakin lengkap kalau bisa melihat langsung kebun tulip warna-warni seluas ini. Ya, bunga tulip disebut-sebut sebagai bunga nasional negara Belanda. Uniknya, tulip justru berasal dari Turki loh, bukan asli Belanda. Namun kecintaan masyarakat Belanda terhadap si tulip ini jadi membuat kreasi dan budidayanya menjamur ke seluruh penjuru negeri. Hasilnya, ratusan ribu wisatawan datang ke Belanda untuk melihat langsung cantiknya kebun bunga tulip ini. Mantap! Saking seriusnya dunia bunga dan pertulipan di Belanda, tuh lihat sampai ada tempat pelelangannya. Ini adalah tempat pelelangan bunga terbesar di dunia, teman. Keren! Setiap hari rak-rak konveyor ini lalu lalang mengangkut ratusan bunga yang terjual ke pembeli. Mantap! Bunga segar banyak dipesan untuk kebutuhan mendekorasi acara atau mempercantik ruangan. Makanya nggak heran kalau bunga sebanyak ini sangat diperebutkan baik pembeli dalam negeri ataupun diekspor ke luar negeri. Buat teman-teman yang suka kuliner ekstrim, wajib mencoba sashimi versi Belanda ini nih. Namanya herring. Yap, seperti sushi di Jepang dan naniura di Indonesia, Belanda juga punya kuliner ikan mentah. Herring sudah menjadi kudapan orang Belanda sejak 600 tahun yang lalu loh. Ada banyak toko yang menjual kudapan ini. Salah satunya bisa kita temukan di sepanjang Pasar Albert Cape, Amsterdam, Belanda. Ikan ini mentah dan disajikan dengan taburan bawang bombay dan juga acar mentimun. Ya, walaupun mentah, rasanya gurih-gurih gimana gitu. Karena sebelum disantap, ikan herring ini direndam dengan garam selama beberapa hari. Baru deh ikan herring bisa kita makan. Kalau dulu ya, orang-orang Belanda suka makan ikan herring utuh. Satu ekor langsung hap. Tapi biar nggak keselak, makannya harus benar. Ikan herring harus digantung vertikal dengan bagian kepala di bawah. Tapi sekarang sih herring bisa disantap dalam bentuk potongan. Bahkan dimakan bersama roti juga bisa. Sobat Unyil pada tahu nggak nih? Dalam bahasa Inggris, Belanda disebut apa yo? Nederland atau Holland? Yang betul sih Nederland ya. Kalau Holland adalah salah satu nama provinsi di Belanda yang terkenal dengan daerah wisatanya. Amsterdam di Holland Utara, Rotterdam serta Den Haag di Holland Selatan. Jadi sebenarnya Holland itu merupakan bagian kecil dari negara Belanda, bukan keseluruhan negaranya. Orang Holland sering menyebut dirinya sebagai Hollander. Kemungkinan itulah sebabnya kita menyebut mereka orang Belanda. Kan mirip-mirip tuh, Hollander dan Belanda.
Selain penduduknya yang padat, jumlah sepeda di Belanda juga padat. Sepeda di Belanda bahkan lebih banyak dari orangnya. Penduduknya 17 juta, sedangkan sepeda ada 23 juta. Wih, banyak ya. Ada beberapa hal yang membuat orang Belanda memilih sepeda sebagai moda transportasi utamanya. Sampai-sampai Belanda dijuluki sebagai negeri para pesepeda. Pertama, biaya parkir yang mahal serta lahan yang sangat terbatas membuat orang-orang lebih memilih untuk bersepeda. Kedua, sebagian besar wilayahnya memiliki bentang lahan yang sangat datar. Jadi bersepeda di Belanda sangat nyaman. Ketiga, pemerintah Belanda memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan bersepeda. Bahkan nih menyediakan parkiran sepeda terbesar di dunia loh. Parkiran sepeda Utrecht ini buka setiap hari selama 24 jam. Terdiri dari gedung 3 lantai yang masing-masing lorongnya dilengkapi dengan indikator digital untuk memudahkan pesepeda menemukan tempat untuk memarkir. Parkir sepeda di sini gratis kok, asal gak lebih dari 24 jam. Lebih dari itu, pesepeda akan dibebankan biaya kurang lebih 1,25 euro atau setara dengan 20.000 per 24 jam. Ingat Belanda, pasti ingat kincir anginnya yang ikonik. Dulu Belanda memanfaatkan kincir angin untuk mengeringkan lautan. Yap, sepertiga wilayahnya memang terletak di bawah permukaan air laut. Nah, baru deh pada abad ke-17, kincir angin ini mulai dipakai untuk menumbuk biji-bijian dan menghasilkan berbagai macam produk kayu. Tuh, lihat, bisa menggergaji dan mengasak kayu. Semua dilakukan oleh mesin yang digerakkan oleh baling-baling kincir angin. Meski wilayahnya nggak besar-besar amat, Belanda dikenal sebagai salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Wah, keren banget ya. Ini karena Belanda serius dalam mengolah dan mengembangkan pertaniannya. Seperti kebun Brussels sprout atau kubis Brussels ini. Ditanam di lahan seluas 200 hektar, kubis ini dipanen menggunakan mesin yang sekaligus membantu memisahkan sayuran dengan batangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi deh. Oh iya, jangan heran ya, beda sama kubis di Indonesia. Kubis Brussels ini ukurannya memang mini. Sayuran asal Brussels, Belgia ini memang hanya bisa ditanam di suhu 7 sampai 23 derajat Celcius. Biasanya, orang-orang di Eropa makan kubis Brussels ini saat musim dingin tiba. Bisa direbus, ditumis, ataupun dibakar. Dimakan mentah juga enak kok. Yang paling khas dari Belanda tentu saja budaya makan rotinya. Sarapan roti, makan siang roti, makan malam juga roti. Nah, untuk membuat roti Belanda yang khas dengan ukuran jumbonya itu, bahannya sama aja kok. Ada ragi, tepung roti, dan tepung gandum. Bedanya, agar lebih bernutrisi, adonan roti akan ditambahkan dengan biji-bijian yang menyehatkan. Ada biji bunga matahari, biji labu, biji wijen, dan masih banyak lagi. Uniknya, dulu warna roti menjadi pembeda antara masyarakat kelas atas dan bawah. Semakin gelap sebuah roti, maka semakin rendah kelas sosialnya. Makanya, roti berwarna putih harganya sangat mahal. Walaupun luarnya keras, tekstur bagian dalam roti khas Belanda ini lembut. Kayak roti tawar yang ada di Indonesia kok. Ada lagi nih, yang ini rotinya digoreng. Namanya oliebollen. Orang-orang juga menyebutnya Dutch donut alias donatnya orang Belanda. Oliebollen dibuat dari tepung, telur, susu, ragi, dan biasanya ada tambahan kismis dan potongan apel. Oliebollen biasa disantap dengan taburan gula halus. Yah, mirip kayak donat buatan emak nih. Ya ilah, nih roti keras banget sih. Bagaimana cara makannya ya? Ambil atuh bisa kali ya? Poipe, ayo, lagi ngapain, Po? Nil, ini cara makannya bagaimana sih Ruti? Keras banget.
Ntar gigi Empo bisa copot dah nih. Aduh, dalamnya nggak keras kok, Po. Lembut kayak hati unyil. Tenang aja, Po. Apa iya, Nyil? Kalau gitu, Empo mau cobain deh ya. Ada meses sama selai kagak? Biar enak gitu, Nyil. Ya ada dong, Po. Mau dimakan pakai nasi juga boleh. Ide, kagak ada rasanya itu mah, Nyil. Bukan cuma negeri pesepeda, Belanda juga dikenal sebagai negeri keju. Kata data nih, Belanda adalah eksportir keju terbesar di dunia. Beuh. Andalannya adalah keju Gouda, khas dengan sensasi rasa manis mirip karamelnya. Dibuat dari susu sapi segar dengan campuran paprika, jintan, dan jamur truffle. Yang khas lagi dari keju Gouda adalah dilapisi plastik mengandung lilin gini demi menjaga kualitas kejunya. Hampir setiap makan, orang Belanda menggunakan keju sebagai pelengkap loh. Saat sarapan, makan siang, atau makan malam selalu ada keju. Meski tidak memiliki tanaman kakao, coklat buatan Belanda dikenal sebagai salah satu olahan coklat terbaik di dunia. Ini karena coklatnya diambil dari pabrikan yang ada di Belgia. Coklat asal Belgia dikenal punya cita rasa yang lebih kuat, soalnya kandungan kakaonya lebih tinggi. Di sini ada lebih dari 50 jenis coklat. Awalnya, orang-orang Eropa hanya bisa menikmati coklat dalam bentuk minuman loh. Pada tahun 1847, coklat padat ditemukan. Karena waktu itu harganya jauh lebih terjangkau daripada gula. Coklat mulai menjadi dessert favorit orang-orang Eropa. Sekarang belajarnya sambil berkebun yuk. Kita kenalan sama buah yang satu ini. Wih, alpukatnya gede-gede ya. Mantep banget nih buat camilan siang-siang. Satu buah alpukat ini bisa mencapai 1,7 kilogram loh. Bahkan ada yang sampai 2 kilogram. Wah, 2 kilogram alpukat mentega aja kita bisa dapat 7-8 buah. Kalau alpukat ini cuma dapat 1 buah nih, tapi kenyangnya bisa berkali-kali lipat. Selain alpukat kendil, ada juga nih alpukat mentega. Diberi nama begitu karena berwarna kuning terang dan lembut seperti mentega. Yummy! Tapi kalau mangga alpukat bukan hasil kawin silang dari buah mangga dan alpukat loh ya. Dinamakan begitu karena biji mangganya bisa terlepas seperti alpukat. Untuk menghasilkan bibit unggul, harus pilih dari biji yang kualitasnya bagus. Kupas kulit arinya dulu nih, biar tunasnya cepat tumbuh. Posisi menanam biji juga nggak boleh sembarangan ya. Biji yang mengerucut di bagian atas, sementara bagian bawah biji yang cembung nantinya bakal tumbuh akar. Jadi hati-hati, kalau salah posisi tunasnya bisa tumbuh terbalik. Nah, kalau Sobat Unyil mau nyoba nanam alpukat di rumah, bisa juga loh pakai air. Caranya gampang kok. Tusuk 3-4 sisi samping alpukat dengan tusuk gigi atau lidi. Tusukan ini berfungsi untuk menahan biji saat diletakkan di atas gelas berisi air, biar nggak terendam. Kalau umurnya sudah 45-55 hari, bibit sudah siap dipindah tanam ke pot yang berisi media tanah deh. Kebun alpukat ini merupakan salah satu bagian dari konsep sociopreneurship, yaitu bisnis yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kalau di bidang perkebunan dan pertanian sih, yang perlu disejahterakan ya petaninya. Makanya anak-anak muda yang mengelola perkebunan ini menjembatani petani dengan konsumen supaya sama-sama untung. Kalau petani bisa hidup sejahtera, diharapkan sih bisa menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian dan perkebunan. Oke deh, kalau tanaman alpukatnya sudah tumbuh, kita belajar cara merawatnya yuk. Pangkas ranting yang rusak atau mati.
supaya pertumbuhan batang, daun, dan tunas bunga hanya fokus pada ranting utama saja. Tanaman yang umurnya 3-4 tahun bisa kita nikmati hasilnya. Alpukat ini bisa berbuah sepanjang tahun. Dalam 2 kali panen bisa menghasilkan 300 kg buah loh, dengan hasil yang memuaskan. Sebelum dikirim, alpukat paling bagus ukurannya minimal 650 gram dan kulitnya mulus. Biasanya sih buah yang dipetik masih setengah matang. Jadi kalau mau cicipin ya harus sabar. Tapi nggak usah galau deh, Unyil punya solusinya nih. Cara paling gampang, simpan alpukat bersamaan dengan pisang. Gas etilen pada pisang akan mematangkan alpukat satu persatu. Nah, kayak gini nih, alpukat kendil yang sudah matang. Daging buahnya tebal, rasanya manis, gurih, lembut, dan legit. Enak juga nih buat diolah dengan bahan-bahan lainnya. Kayak yang mau Unyil buat kali ini, avocado opera cake. Pertama, kita buat jokonde sponge. Karena teksturnya seperti busa, kuncinya ada di adonan putih telur nih. Jokonde sponge biasa digunakan kue-kue di Eropa sebagai dasar tart, khususnya opera cake. Sekarang kita buat avocado buttercream yuk. Kocok kuning telur sampai berwarna kuning pucat. Lalu campurkan dengan air yang direbus dengan gula. Sekarang masukkan bahan utamanya, alpukat dan unsalted butter. Aduk sampai merata ya. Saatnya finishing nih. Kita cetak jokonde sponge dengan cetakan bulat. Olesi jokonde sponge dengan simple sirup. Masukkan buttercream, lalu tutup dengan jokonde sponge di atasnya. Sentuhan terakhir bisa kasih hiasan coklat atau buah-buahan sesuai selera. Biar tekstur lebih padat, masukkan ke freezer. Baru deh cetakan bisa dilepas dan kita nikmati kelembutan cake-nya. Beuh.